pemirsa, kita akan menerka bersama siapa kira-kira wakil RK di Pilgub Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta, dan juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Mas Riza. Oke, Bang Riza, ini pimpinan PKS sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Komunikasinya membicarakan apa sih? Apalagi terkait khususnya dengan Pilgub Jakarta. Ya, sejauh yang saya tahu tentu ya pimpinan partai politik pasti membahas kepentingan ke depan bersama. Selalu saja yang disampaikan oleh Bapak Prabowo pentingnya bekerja sama, memastikan persatuan dan kesatuan, bekerja sama agar pembangunan ke depan bersama bisa dilakukan bersama-sama, bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi. Selalu saja Bapak Prabowo ingin bersama-sama partai politik membangun bangsa. Sejak beliau sebelum di partai politik saja, ketika di TNI selalu bicara pentingnya persatuan dan kesatuan, pentingnya gotong royong, pentingnya kerjasama. Apalagi beliau ketika ketua umum partai politik tahu betul setiap partai politik punya kepentingan-kepentingan yang kadang berbeda sekalipun tujuannya sama. Selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Terlebih sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih yang tanggal 20 Oktober nanti akan dilantik. Tentu saja penting bagi beliau untuk memastikan pentingnya persatuan dan kesatuan dan bekerja sama untuk membangun bangsa ke depan. Jadi saya kira tidak jauh, selalu itu yang menjadi kepentingan daripada Pak Prabowo agar memastikan pembangunan bangsa ke depan menjadi lebih cepat, lebih maju, lebih baik, memastikan seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Dan tentu salah satu unsur pentingnya adalah semua partai politik bisa bersama-sama membangun bangsa. Seperti juga sering disampaikan beliau, ya. 1000 teman tidak cukup, satu musuh terlalu banyak. Jadi tentu partai-partai politik yang sekalipun tidak bersama-sama di 2004 memenangkan Prabowo Gibran, beliau selalu ingin bersama-sama ke depan 2024, 2029 untuk membangun bangsa bersama. Bang Riza, artinya bersama-sama juga bekerja sama dengan PKS untuk membangun Jakarta, begitu? Ya, saya tidak ingin mendahului ya kalau soal di Jakarta ya. Tapi yang saya tahu secara nasional beliau Bapak Prabowo selalu mengedepankan pentingnya bekerja sama membangun bangsa. Beliau kan sebagai presiden terpilih ingin sekali partai-partai politik, seluruh relawan, tokoh-tokoh, bahkan pribadi siapa saja setiap warga negara bangsa, tidak hanya yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, beliau selalu mengajak ayo bersama-sama kita bangun Indonesia ke depan yang lebih maju, yang lebih baik agar rakyatnya sejahtera, Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasti itu. Terkait di Jakarta, saya tidak ingin mendahului berbagai spekulasi. Yang pasti Kim solid ya mengusung Kang RK. Kemudian juga insya Allah ada partai-partai di luar Kim yang ingin bergabung. Partai mana yang ingin bergabung ya kita tunggu nanti pada waktunya pimpinan partai akan menyampaikan partai mana saja yang akan bergabung di Kim mengusung Ridwan Kamil. Dalam pertemuan itu belumkah kemudian tersampaikan keinginan dari PKS untuk bergabung bersama Kim, Bang Riza? Iya, saya kira seperti yang sudah kita dengar bersama, nanti Mas Hanta lah yang lebih pas menyampaikan ya kan, apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan PKS dalam beberapa hari ini. Saya kira kita semua sudah juga bisa mengira-ngira ya, tapi saya tidak ingin menyampaikannya di ruang publik karena ini bukan wilayah saya. Saya ini sekarang Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang patuh dan taat pada pimpinan partai di DPP. Nanti DPP akan menyampaikan langsung, ada Bang Dasko nanti yang akan menyampaikan partai mana saja yang bergabung di luar Kim. Di luar itu saya kira Mas Hanta sudah bisa menebak-nebak lah kira-kira begitu sebagai pengamat yang ahli, yang profesional. Saya kader Gerindra yang patuh dan taat menunggu apa yang disampaikan oleh pimpinan partai secara resmi. Sekalipun mungkin saya tahu pun saya tidak bisa menyampaikan di publik sebelum
pimpinan partai yang menyampaikan. Kira-kira Oke, gitu, baik. Mbak. Bang Mas Hanta, Hanta aja ini deh yang katanya menyampaikan. katanya yang lebih pas untuk menerka maksud dan tujuan pertemuan PKS dengan Pak Prabowo ini apakah termasuk juga untuk memberikan jawaban siapa pendamping RK di Pilgub Jakarta, Bang Hanta? Iya, Kenane, betul. Kalau kita melihat perkembangan dinamika politik per hari ini, eh, Kim atau Koalisi Indonesia Maju itu kan semakin solid terkonsolidasi. Jadi Kim semakin solid, Anies semakin sulit untuk mendapatkan partai yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Nah, kalau kita perhatikan mana pilihan elektoral yang paling realistis, paling tepat bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta, mereka mengistilahkan ada Kim Plus, yaitu lebih realistis memberikan posisi Cawagup itu kepada yang plus ini. Karena posisi Cagupnya sudah Ridwan Kamil, yaitu Partai Golkar dalam hal ini. Nah, posisi Partai Golkar yang pada konteks ini, maka kita harus melihatnya bahwa partai lain selain di Kim itu yang memiliki rasionalitas yang paling tinggi untuk mendapatkan posisi Cawagup, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Nah, Nasdem dan PKB itu mungkin tidak, karena mungkin sudah ada konsesi, ada konsensus di pemerintahan baru, apalagi PKB kita tahu sedang menghadapi muktamar, mungkin ada gejolak, ada goncangan politik yang harus dihindari oleh Pak Muhaimin Iskandar, jadi mungkin mengikuti arah Kim jauh lebih aman untuk selamat menghadapi muktamar. Nah, pilihan paling rasional adalah di PKS. Mengapa? 3 hal yang menjadi keuntungan bagi Koalisi Indonesia Maju. Satu, bisa mematikan potensi koalisi pendukung lawan yang kuat, katakan Anies Baswedan, dalam level kandidasi. Karena kita tahu poros utama yang menginisiasi pencalonan Anies Baswedan adalah Partai Keadilan Sejahtera. Dengan mengajak PKS menjadi wakil di Kim, maka itu adalah opsi yang mematikan, istilah saya, mematikan potensi lawan yang cukup berat, imbang paling tidak. Yang kedua, keuntungannya adalah bisa memecah pendukung Anies dan PKS. Kalau Anies ternyata tetap maju sebagai incumbent, karena kita tahu irisan pemilih Anies dan PKS cukup kuat. Nah, ini dari sisi eleksi atau election. Pertama lebih kandidasi, yang kedua dari sisi eleksi. Keuntungan yang ketiga, menggandeng PKS adalah dari sisi governability. Kalau nanti menang dalam pemerintahan, kita tahu PKS adalah pemenang pilkada pileg di Jakarta, kursinya paling banyak 18 kursi, dan itu bisa mengokohkan, memperkuat pemerintahan. Nah, kita melihat pertemuan hari ini PKB mungkin sudah selesai, ada konsensus, ada pembicaraan. Nah, PKS malam ini bertemu dengan Gerindra, Pak Prabowo mungkin menurut saya bisa jadi akan membicarakan tentang ini. Nah, karena ada satu lagi, kalau kita bicara PKS juga jauh lebih realistis ya. Begitu PKS lepas, maka PD Perjuangan itu tinggal sendiri kemungkinan di Jakarta. Jadi kemungkinan Kim yang terdiri dari Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, tambah 3 partai lagi PKS, Nasdem, dan PKB, maka tinggal PD Perjuangan. Nah, itu kemungkinan Jakarta kandidatnya Kim akan berhadapan dengan kota kosong atau berhadapan dengan calon independen. Itu yang per hari ini. Lalu apa keuntungan realistis dari PKS? PKS akan dapat satu, posisi Wagub lebih pasti ketimbang dukung Anies belum tentu. Yang kedua, potensi bergabung di pemerintahan juga besar. Selain dapat posisi Wagub Jakarta, yang kedua bisa jadi diajak ke dalam pemerintahan. Dapat posisi menteri kan ada potensi, dan yang ketiga bisa bersama Kim untuk memenangkan pilkada-pilkada yang lain. Itu keuntungan politiknya. Kalau kerugiannya paling pemilih kecewa, respon publik atau pemilihnya kecewa, tapi kan masih lama pemilu bagi PKS, masih 5 tahun ke depan. Itu mungkin masih ada untuk memperbaiki recovery secara elektoral cukup bisa. Oke, baik Bang Hanta, sudah sampai memperhitungkan bagaimana kandidasi yang akan maju di Pilgub Jakarta, tapi ditahan dulu karena masih banyak pertanyaan ini untuk bisa menerka, menjawab siapa kira-kira wakil RK di Pilgub Jakarta. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kalau tadi Bang Hanta sudah memberikan bagaimana prediksi dan menerka
siapa yang kemudian akan menjadi wakil dari RK di Pilgub Jakarta. Nah, kita juga akan membahas bersama dengan narasumber kami berikutnya, ada Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami. Mas Nyarwi, selamat malam. Malam, Ken. Mas Nyarwi, tadi kan pembahasannya sejauh pertemuan antara PKS dengan Pak Prabowo. Ini komunikasinya tujuannya untuk apa sih kalau kita bicara untuk konteks Pilgub Jakarta? Ya, saya kira jelas ya, PKS kalau kita simak dari berbagai statement jubir maupun bahkan ketua umumnya atau presiden PKS, itu kan menegaskan pentingnya positioning PKS dalam pilkada DKI atau daerah khusus Jakarta. Kita lihat kan, PKS ini kan juara ya dalam pileg kemarin. Kursinya 18 gitu ya, dapat 1 juta sekian gitu ya suara. Dan pertanyaannya kan sebenarnya biasanya tradisinya gitu ya, kalau partai-partai pemenang itu kan memang dia tidak cukup ya untuk mengusung sendiri, kurang sedikit lah. Tetapi kan paling enggak mendapatkan peluang lebih besar untuk proses tadi yang sempat dibahas Bung Hanta juga, kandidasi itu. Minimal biasanya ya cawagup. Nah bahkan ada kemungkinan biasanya kan mintanya kalau pemenang itu cagup. Tetapi kan kita tahu PKS kalau dikatakan punya kader sendiri yang dari berbagai data survei yang dipotret teman-teman, itu kan tidak juara satu ya dari kader-kadernya, justru muncul figur-figur dari partai lain gitu, atau bahkan yang tidak terasosiasi partai itu yang muncul ke permukaan kan gitu. Ada 3 nama yang sering kita dengar kan, Ridwan Kamil misalnya begitu, Ahok juga, dan Anies Baswedan seperti itu. Nah kemarin kan ada request permintaan, bahkan ngasih deadline ya ke Anies Baswedan belakangan gitu, kita tahu terakhir 4 Agustus kemarin. Ya, opsinya bagaimana? Itu Mas, itu kenapa kok jadi ruwet sekali nih urusan Anies Baswedan ini? Ya karena request dari PKS tampaknya tidak segera dipenuhi secara eksplisit oleh Anies Baswedan, sehingga saya kira PKS punya usaha untuk membangun strategi opsi-opsi yang lebih taktis. Nah salah satunya dengan berkomunikasi dengan Gerindra lewat Pak Prabowo. Dan kita tahu ya PKS dengan Pak Prabowo ini kan relasinya dengan Gerindra juga udah lama ya dalam berbagai bursa pilpres ya, periode-periode sebelumnya. Dan itu saya lihat kemungkinan PKS untuk berkomunikasi itu mudah juga ya. Nah di sini yang kemungkinan orang kita dengarkan spekulasi akan muncul ya, tiket calon wakil gubernur itu akan menjadi privilege PKS. Nah cuma kita tahu yang muncul kan baru kode S nih. S ini siapa gitu, apakah Suswono gitu ya, ataukah siapa kan gitu. S sebenarnya juga bisa aja Pak Ahmad Saiku ada S-nya juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga S ini siapa kan gitu. Karena dari berbagai radar survei gitu ya, yang muncul nama-nama dari tokoh PKS itu kan tidak terlalu besar. Sehingga saya kira dinamika masih terjadi ya di sana. Nah tetapi begini kan, dengan bergabungnya saat ini katakanlah kemungkinan besar ya kalau kita lihat per hari ini gitu, itu PKS gitu bergabung dengan koalisi Indonesia Maju sehingga menjadi Kim Plus gitu, entah plus-plusnya dengan siapa lagi kita tidak tahu. Tapi paling tidak gitu ya, peluang misalnya figur seperti Anies Baswedan yang kemarin salah satunya itu juga dikasih kesempatan atau bahkan di-endorse oleh PKS, itu dari PKS sendiri saya kira makin tipis. Nah tergantung nasib Anies ini, saya kira akan tergantung pada partai-partai lain. Contoh dasarnya misalnya PDI Perjuangan yang punya 15-an kursi, belum lagi PKB yang punya 10 kursi. Tetapi kan kita tahu Pak Muhaimin kemarin juga ketemu Pak Prabowo kan. Nah pertanyaannya apakah PKB juga ke sana juga kan gitu. Nah Nasdem kan sudah lama ya katakanlah. Nah kalau PDI Perjuangan sendirian di sana tidak cukup. Nah ini problem demokrasi di Jakarta juga. Sehingga rumornya atau isunya kan seringkali apakah nanti akan muncul gitu ya RK pasangan siapa lawan kota kosong. Nah ini yang seringkali menjadi kritik dari banyak teman-teman. Masa sih sekelas pilkada daerah khusus Jakarta itu akan muncul pasangan figur dengan kotak kosong. Nah ini kan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Baik Mas Nyarwi. Bang Hanta, ini kalau sudah mulai mengerucut lagi kepada nama-nama sosok yang santer terdengar, tadi Mas Nyarwi juga bilang namanya tidak terlalu besar kalau dari PKS. Kalau dari Bang Hanta, sudahkah ini juga memperhitungkan nama-nama sosok berinisial siapa saja yang akan maju dalam Pilgub Jakarta? Ya Ken, memang petanya begini ya, Kim makin terkonsolidasi, tetapi di saat yang sama partai-partai di Jakarta itu tidak ada satu partai pun bisa mengusung paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sehingga kalau Kim makin terkonsolidasi maka potensinya hanya 2 ini skenarionya. Proposal yang diusung oleh Kim bernama Ridwan Kamil itu akan berhadapan dengan kota kosong atau skenario
seperti di Solo berhadapan dengan calon non partai perseorangan independen. Nah, Oke. kemungkinan kalau saya lihat kemungkinan yang keduanya cukup besar. Nah, kalau itu yang terjadi maka variabel wakil itu tidak terlalu penting secara elektoral. Karena lawannya kan lemah, apalagi kota kosong. Karena itu Ridwan Kamil wakilnya siapapun faktor elektoralnya tidak besar ketimbang misal Pilpres memasangkan wakil penting untuk faktor kemenangan. Nah, di sini maka muncul PKS memiliki posisi tawar karena tadi untuk mematikan potensi koalisi yang bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, nama S itu yang santer terdengar S-nya memang Suswono, mantan Menteri Pertanian di era Pak SBY. Tapi jangan lupa ada nama juga, yaitu di Kim, namanya Kaisang. Ini juga mungkin akan, Meskipun apalagi ada bertebaran beberapa spanduk, Mas Nyarwi. Iya, karena apa? Karena ini calon jadi tanda petik. Kalau lawannya adalah calon non partai perseorangan Pak Dharma Pangrekon itu yang maju, maka Pak Ridwan Kamil akan sangat mudah memenangkan Pilkada Jakarta. Siapa wakilnya itu tidak terlalu penting secara elektoral. Maka kalau dipasang PKS, maka penting. Jangan-jangan juga Pak Jokowi, Kaisang juga mengincar posisi yang sama di dinamika ini. Nah, soal PKS, saya kenapa mengatakan semakin menguat skenario itu terjadi, karena tadi Nasdem dan PKB mungkin sudah semakin memiliki konsesi di pemerintahan baru, bisa jadi mungkin juga PKB karena kepentingan untuk ada dinamika muktamar yang harus diamankan, tapi PKS kan sinyalnya tendensinya sangat kuat, Ken, ketika mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Yang kedua, candaan Presiden PKS agar diajak ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Yang ketiga, terakhir mengevaluasi pengusungan Anies Baswedan di Jakarta. Nah, tendensi itu menunjukkan PKS seperti akan merubah haluan, akan bersama dengan skenario Kim plusnya bisa jadi tadi ya, tiga partainya bersama di pemerintahan. Dan PDI Perjuangan tertinggal sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka PDIP tidak bisa mengusung sendiri. Maka lawannya tadi, kalau nggak kota kosong adalah calon perseorangan. Itu skenario yang menguat. Tapi kita tidak tahu dinamikanya menjelang Pilkada DKI seperti 2017 yang lalu, ternyata ada satu partai yang lepas, ada manuver seperti PKB tiba-tiba berubah haluan ketika di Pilpres, itu bisa juga ada kejutan di mana ada kandidat yang kuat akan bertarung dengan kandidat Kim. Ada potensi itu, tapi per hari ini saya melihat terkonsolidasinya Kim menunjukkan lawan kuat serius, kompetisi lawannya belum terlalu kuat, lebih pada melawan calon perseorangan. Kecuali ada satu partai yang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan. Begitu, Ken. Bang Riza, ini masih dinamis, tapi kalau per hari ini tadi Bang Hanta sudah menyampaikan kira-kira prediksi skenarionya akan seperti itu, mengerucut pada PKS namanya Pak Suswono. Begitukah Bang Riza? Yang pertama, mengerucut pada partai mana, itu nanti akan diumumkan oleh pimpinan partai. Maka sekali lagi saya Ketua DPD DKI akan menunggu nanti keputusan. Dan disampaikan berkali-kali, Kang Emil juga menyampaikan nanti terkait DKI Jakarta akan disampaikan langsung, akan dirapatkan langsung, disampaikan langsung oleh Kim, oleh pimpinan, sekaligus pasangannya. Jadi Kim Plus akan menyampaikan yang diusung Kang Ridwan Kamil beserta wakilnya sekaligus. Kemarin sudah disampaikan oleh Kang Emil, jadi saya kira kita tunggu saja. Apakah nanti wakilnya dari PKS atau dari partai manapun, apa Pak Suswono, apa Pak Sayhu, apa Pak Sohibul, atau siapapun. Ya, S itu kan banyak sosok. Nah, sosoknya siapa nanti kita tunggu. Jadi bukan 45, bisa banyak itu. Nama juga sosok, ya kan? Kita tunggu saja. Tunggu saja, saya kira analisanya tadi Mas Pangi, Mas Hanta Yuda, dan lain-lain silakan. Masyarakat saya kira sudah semakin cerdas, semakin baik, semakin bisa menebak-nebak, tapi yang pasti nanti akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai. Ya justru memang betul sih, kalau inisial S banyak sebenarnya pilihannya pemirsa. Tapi usai jeda, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Masih soal Pilgub Jakarta, termasuk informasi dari Anies Baswedan yang menanggapi adanya upaya penjagalan dirinya untuk maju pada kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Sesaat lagi untuk Anda. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin.
Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu Kak? Mungkin ada tanggapan nggak Pak terkait itu Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Ya semenakutkan itu Kak, maksudnya banyak banget upaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat itu semua. Dan harusnya itu tidak menakutkan untuk siapapun. Justru inilah yang harusnya dikerjakan untuk Republik ini. Kita berkomunikasi dengan semua. Dengan PDIP ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi, terus kita jaga komunikasinya. Dan Pak Hasto itu bukan kenal saya baru sekarang. Kami kuliah bareng-bareng sekampus di Jogja. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Anies Baswedan yang menanggapi soal adanya upaya penjagalan dirinya dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Mas Nyarwi, kalau kita bahas dulu apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini seperti apa sih? Tapi masih mengaku optimis Mas dengan dinamika Pilgub Jakarta yang ada sampai saat ini. Ya, saya tidak heran kalau Mas Anies masih optimis ya. Kenapa? Karena kan memang dari awal kita lihat ya, Nasdem sempat memberikan harapan kan, mendeklarasikan gitu. Bahkan PKS juga mendeklarasikan kan, aman Anies Muhaimin gitu ya, Anies Sohibul Iman. Nah di situ. Nah kemudian kalau kita lihat kan dari sisi elektabilitas dari berbagai data survei kan masih tinggi juga, nomor 1 bahkan gitu. Nah kemudian beliau ini juga pernah jadi capres kan gitu. Artinya sebelumnya incumbent gubernur bahkan. Jadi optimisme itu wajar. Tetapi kalau kita lihat tipologi sosok Anies ini dibandingkan calon ini, ingat ya, ini bukan bursa pilpres, ini bursa pilkada. Rata-rata itu kan yang kita ketahui ya, para calon-calon pilkada itu bukan hanya mengandalkan bahwa dirinya itu punya basis elektabilitas yang bagus. Tetapi bahkan gitu ya, itu memang ada upaya untuk mengamankan gitu ya, basis dukungan partai dan tiket. Dan itu di tempat lain bisa kita jumpai. Nah khusus DKI Jakarta atau daerah Jakarta ini, saya lihat terkait dengan sosok figur Anies gitu, itu tidak merasa tergantung atau butuh dengan itu. Nah ini yang jadi saya kira jadi hal serius ya. Kenapa? Bahkan PKS memberikan deadline misalnya untuk memberikan opsi masuk kader dan seterusnya, tidak ada respon ya ke sana. Tapi ada yang membedakan juga Ken, yang ini berbeda dengan pilkada DKI Jakarta sebelumnya ya. Dulu kalau kita ingat di era muncul pilkada awal Pak Jokowi, bahkan kemudian waktu itu juga Ahok gitu ya, berkompetisi dengan Pak Anies ini. Itu kan muncul relawan yang kuat ya. Sampai hari ini kita belum dengar nih kelompok basis-basis relawan gitu ya yang mendorong gitu figur-figur. Nah, termasuk bahkan sebelum waktu Pilpres Pak Anies ini kan punya relawan juga dan ini juga belum terlalu dominan. Nah, mungkin dugaan saya gitu optimisme itu masih ada. Kenapa? Karena basis data pemilih dari berbagai survei saya lihat, kalau kita lihat masukkan nama Pak Anies di sana dalam simulasi itu masih tinggi. Tapi balik lagi pertanyaannya kan gini ya. Seberapa partai-partai ini nantinya gitu itu merasa butuh figur Anies di luar Kim ya untuk dicalonkan dan berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta. PDI Perjuangan ada kemungkinan, makanya bahasanya kan komentarnya positif ya dari Pak Sekjen gitu terkait dengan Mas Anies. Tapi kan kalau kita lihat kursinya nggak cukup kan gitu. Nah PKB bagaimana? Ada kemungkinan bisa geser, artinya proses kandidasi Anies ini bisa gagal gitu kalau tidak ada basis dari dukungan partai. Nah dengan calon independen bagaimana? Nah ini saya kira momentumnya juga cukup terlambat gitu ya. Artinya saya kira juga ini menjadi kendala-kendala. Artinya secara realistis saya kira Pak Anies mestinya tidak terlalu optimis, tapi mungkin bagian untuk meyakinkan pendukungnya, saya kira beliau perlu optimis. Oke, kalau Pak Anies masih optimis, tapi kalau kita kembali ke sosok Ridwan Kamil, ini Mas optimismenya sampai sejauh mana kemudian nanti maju untuk menggandeng siapa begitu yang membuat dia semakin optimis dalam kontestasi Pilgub Jakarta? Kalau misalnya PKS ya merapat dengan Kim, saya kira optimisme Pak Ridwan Kamil itu bisa makin tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan irisan-irisan ini banyak juga teman-teman melakukan riset, itu kan basis dukungan Mas Anies ya dari basis PKS itu kan cukup tinggi. Dan PKS ini kan termasuk partai ininya kuat. Seringkali himbauan-himbauan dari figur tokoh itu kan mampu mobilisasi, merubah mobilisasi. Jadi artinya peluang Ridwan Kamil ya itu bisa meningkat gitu loh kalau misalnya PKS ikut bergabung ke sana, merapat ke sana.
Nah tentu ini menjadi kendala ya, artinya sebagian basis pendukung yang awalnya pendukung Mas Anies bisa saja itu tergerus. Nah di sini saya kira gitu ya, faktor partai khusus untuk DKI daerah khusus Jakarta itu saya kira salah satu yang penting di sana adalah bergabung tidaknya PKS ke koalisi Indonesia Maju itu. Oke, Bang Hanta, kalau kita berbicara mengenai data survei, apa sih yang membuat Anies Baswedan ini masih optimis sejauh ini maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta? Dan juga kira-kira Bang Hanta, ini kalau petanya akan seperti apa nih? Ridwan Kamil nanti akan maju dengan sosok-sosok yang cocok mendampingi siapa sih Bang Hanta? Ya, pertama datanya memang Anies masih tertinggi, wajar ya, karena beliau incumbent. Jadi ada 3 yang terkuat berdasarkan survei, yaitu Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. Nah, tetapi memang dinamikanya kan nanti berbeda ketika peta sudah ada calon wakil dan seterusnya. Nah, Anies memegang elektabilitas, tetapi boarding pass itu berada di Kim sekarang ini, diborong di sana. Jadi ada unlinear antara incumbent yang memiliki elektabilitas dengan tidak memiliki boarding pass karena dikuasai oleh Kim yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Jadi itu yang komplikasi di Pilkada Jakarta. Nah, pertanyaan kedua saya jawab begini, skenarionya memang menguat, skenario Kim ini khususnya Gerindra dan Partai Golkar ya, yang sepertinya semacam ada kesepakatan di mana di Jawa Barat diserahkan kader Golkar, wakilnya kader Gerindra Pak Deddy Mulyadi, wakilnya Golkar, kemudian di Jakarta kader Golkar yaitu Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, wakilnya diserahkan kemungkinan PKS, arahnya kan PKS, inisial S kemarin terakhir Ketua Umum Pak Erlangga mengatakan inisial S, itu PKS, itu suara dari Kim. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi ada suara lain dari Kim yang lain, Bang Riza, misalnya skenario yang lain entah dari PSI, kita jangan lupa ada Demokrat dan PAN, belakangan bisa jadi muncul opsi nama Kaisang. Tiba-tiba Pak Jokowi atau PSI mengeluarkan inisial K, nah itu kan perlu dicari titik tengah juga. Satu inisial S, satu inisial K. Kenapa ini menjadi muncul? Karena faktor cawagup itu tidak determinan secara elektoral. Karena lawannya tidak kuat kan tadi dalam asumsi kita. Karena itu saya kira yang ke depan ini PD Perjuangan tantangannya mencari kawan koalisi untuk memunculkan atau mendukung kandidat yang berseberangan dengan Kim. Ini yang makin per hari ini saya melihat belum ada ya. Yang bisa disimpulkan kan satu, peta Jakarta per hari ini terkonsolidasinya koalisi Indonesia Maju kemungkinan semakin terang dan makin jelas Pilkada Jakarta hanya berlangsung dalam 1 putaran. Artinya akan hanya 2 pasang. Siapapun yang akan maju itu. Jadi saya kira kandidasi ini ada pertemuan elit, kita tunggu nanti ketika setelah Agustus tanggal 29 nanti baru pertarungan merebut hati rakyat, nanti siapa yang akan terpilih. Apakah akan ada kompetisi ketat kuat atau akan ada semacam kompetisi semacam kompetisi morgana lah, tidak ada kompetisi gitu. Karena akan melawan calon perseorangan atau kota kosong. Gitu kan. Oke, baik Bang Hanta. Bang Riza, ini kalau bicara soal tingkat kepercayaan diri, Kim nih yang katanya punya boarding pass. Kalau deal-dealan antara Golkar dan Gerindra sudah pada posisi cagupnya. Nah kalau bicara cawagup ini kan katanya sosok S ini sudah disepakati oleh Kim. Nah sudah satu suara dari PKS atau malah partai lain? Atau justru ada S, Kaisang, S-nya di tengah tuh Bang Riza? Ya jadi sekali lagi nanti akan disampaikan ya, kalau inisialnya K bisa juga Kakak Hanta Yuda bisa, Kakak Pangi bisa, Kakak Ken Ane bisa. Jadi kalau pakai S bisa seorang Hanta Yuda, seorang Pangi, seorang Ken. Jadi kita tunggu sajalah pada waktunya. Saya tidak ingin mendahului. Ya silakan nih media menyampaikan supaya masyarakat semakin cerdas, semakin bisa kajian, analisa, para pengamat juga silakan memberikan masukan yang mencerahkan bagi warga. Yang paling penting sekarang adalah mari kita sukseskan Pilkada serentak nasional yang pertama kali ini di 545 provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia. Ini penting bagi kita sebagai bangsa demokrasi terbesar ketiga di dunia agar pilkada berlangsung luber, aman, damai, hikmat. Dan yang paling penting lagi adalah terpilih putra-putri terbaik bangsa yang bisa memajukan daerahnya, kotanya,
mesejahterakan warganya, rakyatnya. Dan yang terakhir, jangan lupa, mudah-mudahan tidak ada lagi kepala daerah, wakil kepala daerah yang korupsi. Ya, oke. Sehingga bangsa kita akan semakin maju, semakin baik ke depan. Bang Di Riza, bawah singkat. kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan dilantik 20 Oke. Oktober nanti. Bang Riza, singkat, tapi siapa yang akan mendampingi RK akan diumumkan siapa? Diumumkan kapan? Sosoknya ini. Iya, saya tidak bisa menjelaskan kapan waktunya, siapa orangnya. Pada waktu nanti Kim tentu pimpinan akan mungkin perlu lagi rapat, sekali lagi seperti sampaikan tadi Kang Emil, nanti akan putuskan bersamaan sekaligus calon gubernur dan calon wakil gubernurnya di Jakarta nanti. Oke, Ya, jadi kita baik. tunggu saja. Mudah-mudahan yang paling penting nanti Jakarta bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, rakyatnya lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi. Oke, kita tunggu.